Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pemeliharaan hadis. Hadis pada masa Rasulullah, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan para sahabat dari apa-apa yang telah mereka dengar, sedangkan lihat dan saksikan merupakan pedomannya. Dan Rasulullah merupakan satu-satunya contoh bagi para sahabat. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mempunyai sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Ketika masa Rasulullah masih hidup, hadis pada mulanya tidak dibukukan langsung oleh para sahabat, tetapi pada masa Rasulullah masih hidup, mereka para sahabat menggunakan ingatannya untuk mengamalkan hadis. Kenapa para sahabat tidak menggunakan pembukuan sesuai sabda Nabi sendiri? Oleh para sahabat besar khususnya Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya bentuk-bentuk hadis dibagi menjadi 5, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takrir, hadis hami, dan hadis ahwali. Hadis qauli adalah perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berisi tuntunan dan petunjuk, peristiwa syara dan kisah dalam bidang syariah, pendidikan, akidah, dan akhlak. Hadis fi'li yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad merupakan penjelasan praktis dari peraturan-peraturan yang belum jelas cara pelaksanaannya, dan perbuatan Nabi Muhammad yang menjadi anutan perilaku para sahabat dan wajib untuk diikuti. Hadis takrir segala ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya, dan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui. Hadis hami yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad yang belum direalisasikan, seperti hasrat berpuasa tanggal 9 Syawal. Hadis ahwali yaitu hadis yang menyebutkan ihwal Nabi Muhammad yang menyangkut keadaan fisik, sifat, dan kepribadiannya. Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah sesuatu yang bertanda tangan dengan cara beriringan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, sedangkan istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak riwayat yang menurut adat kebiasaannya. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, mutawatir amali. Sedangkan pengertian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Pembagian hadis ahad dari segi makbul dan mardud. Makbul pada lughah ialah mahfuz, diambil. Musaddaq pada u'ruf ahli hadis, sebagian diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab An-Nakhbah, ialah yang ditunjuki oleh sesuatu keterangan bahwa Nabi ada penyadakan. Segala hadis makbul itu wajib diterima. Mardud pada lughah ialah yang ditolak, yang tidak diterima. Pada uruf ulama ialah hadis yang tiada ditunjuki oleh sesuatu keterangan kepada berat adanya dan tiada ditunjuki kepada berat ketiadaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad yang menyangkut keadaan fisik, sifat, dan kepribadiannya. Perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah sesuatu yang bertanda tangan dengan cara beriringan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, sedangkan istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak riwayat yang menurut adat kebiasaannya. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi,
Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Pembagian hadis ahad dari segi makbul dan mardud. Makbul pada lughah ialah mahfuz, diambil. Musaddaq pada uruf ahli hadis, sebagian diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab An-Nakhbah ialah yang ditunjuki oleh sesuatu keterangan bahwa Nabi ada penyadakan. Segala hadis makbul itu wajib diterima. Mardud pada lughah ialah yang ditolak, yang tidak diterima. Pada uruf ulama ialah hadis yang tiada ditunjuki oleh sesuatu keterangan kepada berat adanya dan tiada ditunjuki kepada berat ketiadaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.